Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Para pemirsa, para jamaah, para pecinta Cahayati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, tak ada kalimat yang paling indah pada malam yang kelima di bulan Syawal atau hari keempat puasa Syawal selain daripada ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan dengan kalimat ini Allah tambahkan kita nikmat umur kita diberkahi oleh Allah. Allah tambahkan kita nikmat sehat kita mampu banyak berbuat amal soleh dan berbuat kebaikan seperti malam hari ini. Dan Allah berikan kita nikmat rezeki yang banyak, rezeki yang berlimpah, rezeki yang berkah, yang menghantarkan kita ke tempat-tempat yang berkah. Wabil khusus ke kota Mekah, sujud di hadapan Ka'bah, wukuf di padang Arafah. Dan rezeki itu membuat kita menjadi akhir yang husnul khatimah setelah menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, dan mengumpulkan kita semuanya di dalam surga, jauh dari siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, marilah sama-sama kita bersalawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habibullah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzmah fi yaumil qiyamah dari baginda Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, ada sebuah kalam yang indah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Ibnu Mas'ud, julusuka sya'atan fi majlisi ilmu khairul laka min ikki alfi raqabatin. Hei Ibnu Mas'ud, duduknya engkau sebentar di dalam majlis ilmu lebih hebat, lebih dahsyat dibandingkan orang-orang yang mampu membebaskan 1000 budak. Allahu Akbar. Adakah kita mampu membebaskan 1000 budak? Berapa harga budak waktu zaman dahulu? Sama seperti harga unta. Lebih kurang hampir 45 juta. Subhanallah. Lalu apa yang terjadi? Kata Nabi Muhammad di hadis yang kedua, ya Ibnu Mas'ud, wa nazzuruka ila wajhi aliman khairu laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Hei Ibnu Mas'ud, Masya Allah, pandangan wajahmu kepada wajah ulama yang memberikan engkau ilmu, kepada wajah orang yang memberikan engkau ilmu, lebih baik daripada engkau bersedekah 1000 ekor kuda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Betapa luar biasa dan dahsyatnya. Kita belum pernah sedekah 1000 ekor kuda, tapi lihat dengan kita memandang wajah orang yang berilmu, Masya Allah, luar biasa. Tapi pandangannya dengan lillahi ta'ala, jangan karena pandangan yang lain. Kemudian apa lagi? Wassalamuka ila salaman aliman. Dan jawaban salammu kepada orang yang memberikan engkau salam dan dia menyampaikan ilmu, lebih baik, kata Nabi Muhammad, khairulaka, lebih baik min alfi sanatal ibadah, daripada orang yang beribadah 1000 tahun. Subhanallah. Duduk di majelis ilmu, kemudian memandang wajah ulama yang ingin memberikan ilmu dengan khusyuk lillahi ta'ala, kemudian terakhir menjawab salam daripada orang yang memberikan kita ilmu tadi, maka kita menjadi orang yang terbaik daripada orang yang beribadah 1000 tahun. Bahkan sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan, man ta'allamal ilman, barang siapa yang menuntut ilmu, kata Nabi Muhammad, khairul laka, lebih baik min alfi sanatal ibadah, daripada orang yang beribadah 1000 tahun. Dia beribadah 1000 tahun tapi tanpa ilmu, sia-sia. Maka bersyukurlah dan beruntunglah kita. Maka oleh sebab itu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat dan kita simak ya ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan di Ramadan. Kita flashback video-video yang ada di TVRI Riau Kepri, yang dimana saya menyampaikan ilmu tentang bagaimana mengimplementasikan atau melestarikan nilai-nilai Ramadan ya di bulan-bulan setelah Ramadan. Salah satunya di bulan Syawal ini. Masya Allah,
Jangan kemana-mana, saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Pemirsa TVRI, para sahabat, para jamaah dan semua kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Bersyukur kita kepada Allah dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, karena Ramadan tinggal 1 hari lagi, dan 1 hari lagi itu kan bertemu dengan kemenangan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang meraih kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Dan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan Ramadan kita ini penuh dengan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Langkah-langkah melestarikan Ramadan di bulan setelah Ramadan. Yang pertama adalah dengan menjadikan Ramadan sebagai sarana pendidikan. Begitu banyak pendidikan yang ada di Indonesia, hampir rata-rata semuanya berbayar. Tidak ada yang gratis. Kalaupun ada yang gratis harus surat gaskin, garis kemiskinan. Ataupun punya IQ atau kelebihan sehingga dapat beasiswa. Nah, tapi ada sarana pendidikan yang gratis tidak bayar, yaitu pendidikan yang ada di bulan suci Ramadan. Masya Allah. Maka dengan kita menjadikan Ramadan sebagai sarana pendidikan, langkah ini akan membuat kita insya Allah bisa melestarikan Ramadan. Nah, bagaimana cara mengambil pendidikan di bulan Ramadan ini? Yaitu yang pertama, kita jadikan Ramadan ini sebagai ajang kita belajar dan mencari ilmu. Bukankah Nabi Muhammad yang menyampaikan pesan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi? Menuntut ilmu itu dari kita dibuai perut kandungan ibu kita sampai ke dalam kubur kita, liang lahat. Nah, maka di bulan Ramadan ini kita mencari ilmu. Perbanyaklah ilmu di bulan Ramadan. Ilmu yang kita dapatkan di bulan Ramadan saat ini adalah di dalam keadaan COVID-19 ini adalah ilmu Ramadan dekat dengan keluarga. Ilmu kasih sayang. Masya Allah, luar biasa. Nah, kemudian setelah dapat ilmu, apalagi yang kedua yang harus kita lakukan? Yaitu yang kedua yang kita lakukan adalah mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu. Ya. Jadi, al-ilmu bi'amal, wasajaru bikasal. Ilmu itu harus diamalkan. Kalau nggak diamalkan, kita akan kembali bodoh. Lihat berapa banyak orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, tapi ketika dia tidak implementasikan Ramadan di bulan-bulan di luar Ramadan, maka apa yang terjadi? Dia akan tenggelam kembali dengan lautan dosa. Dia akan tenggelam kembali dengan perbuatan maksiat. Maka kita amalkan. Apa sih yang harus diamalkan dari bulan Ramadan? Amalkan bulan Ramadan itu tidak hanya menahan lapar dan haus. Tapi amalkan bulan Ramadan yaitu dengan bahwa Ramadan itu menahan hawa nafsu. Menahan segala-gala apa yang bisa kita tahan saat ini. Maka amalkanlah apa yang kita dapatkan, amal-amalan yang ada di bulan Ramadan ini. Oke, pertama pelatihan, kemudian kita amalkan apa yang dapat dari pelatihan ini. Masya Allah. Seperti orang yang training, di bulan Ramadan ini kan trainingnya nih. Nah, implementasinya di bulan setelah Ramadan sebenarnya. Nah, jadi apa saja amalan-amalannya banyak. Salah satunya adalah amalan menahan diri. Jadi, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, summa adbahu min sitati ayam fi syahri Syawal. Kemudian dia lanjutkan dengan berpuasa sebanyak 6 hari di bulan Syawal. Nah, apa yang terjadi? Maka dia akan mendapatkan pahala seperti puasa sepanjang tahun. Ini pahalanya kan luar biasa. Masya Allah. Jadi begitu mahaknya Allah tentang puasa. Sampai-sampai Allah sendiri yang bilang kepada Nabi Muhammad SAW, kullu amali ibnu Adam falahu. Seluruh amal anak cucu Adam itu untukku, hai Muhammad. Illa siyam, kecuali puasa. Fa'inahu li, puasa itu aku yang membalasnya. Jadi seluruh amal anak cucu Adam itu untuknya, kecuali puasa. Puasa itu untukku, maka aku yang akan membalasnya. Balasan puasa itu bukan tanggung-tanggung. Di dalam hadis yang sangat sahih, di dalam buku Riyadhus Shalihin, Nabi Muhammad pernah menyampaikan,
Ma min abdi yasumu yauman fi sabilillah. Barang siapa di antara umatku, di antara hambaku yang berpuasa 1 hari saja, kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah akan melindungi dia dari jilatan api neraka jahanam dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Bahkan selama 70 tahun. Begitulah fadilah dari orang-orang yang berpuasa seperti itu ya Ustaz. Allahu Akbar. Ma min abdi yasumu yauman fi sabilillah illa ba'adallahu bizalikal yaum wajahu anin nar fi sab'ina kharifan. Bahkan tidak hanya dari ujung rambut sampai ujung kaki, dijamin kata Nabi Muhammad wajahnya tidak akan terjilat api neraka jahanam. Jadi implementasi daripada amalan yang ada di bulan Ramadan salah satunya yaitu puasa. Puasa di sini tidak hanya menahan lapar dan haus tapi juga menahan hawa nafsu. Banyak orang yang puasa tapi ketika nanti di yaumil akhir dia tidak ketemu dengan pahalanya. Apa sebab hilang? Apa yang membuatnya hilang? Rupanya mohon maaf dia berbantah-bantahan di bulan Ramadan. Nah, jadi bahkan sampai-sampai Lailatul Qadar pun tidak ketemu. Kenapa? Karena saat ini mungkin banyak yang bantah-bantahan. Maka bantah-bantahan tentang apa? Sholat id di rumah, atau sholat id di lapangan, atau sholat id di masjid. Akhirnya ribut. Nah, ada pula tukang kompornya. Masyarakat ini kan terbagi tiga. Ini yang harus kita waspadai. Masyarakat yang berilmu, kemudian masyarakat provokator, masyarakat yang ikut-ikutan. Jadi masyarakat berilmu ikut-ikutan provokator. Yang ikut-ikutan kan di tengah. Kalau berilmu mungkin dia dalam keadaan aman. Dia dapat ilmu, ada ilmunya. Yang ikut-ikutan ini, diajak sama orang berilmu, oke. Nah, diajak sama provokator, ayo lagi. Ini bahaya nih Ustaz. Jangan sampai kita kena bahaya aja Ustaz ya. Ustaz, tadi baru 2 langkah yang antum sebutkan. Kita akan bicara ini lagi. Namun kita harus jeda sejenak Ustaz dan akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Hikmah Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap manajemen PT Cahaya Hati mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Pemirsa TVRI Riau Kepri dimanapun Anda berada, semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah dan dijauhkan kita dari wabah COVID-19 atau Corona ini. Maka semangatlah dalam rangka menyambut Ramadan ini, karena tidak ada bedanya dengan Ramadan-Ramadan tahun sebelumnya. Jangan disia-siakan, karena orang yang tahu arti dahsyatnya Ramadan adalah orang yang sudah berpisah dengan Ramadan. Sampai-sampai seorang Syekh Billahi Sulaiman Masyir menyampaikan pesan bahwa idza kharaja mayyiti minal kubur, apabila seorang mayat itu diizinkan oleh Allah keluar dari kubur, maka dia akan mendatangi kita dan dia mengatakan penyesalannya tentang tidak bertemu dengan Ramadan. Maka Ramadan tahun ini tidak ada bedanya dengan tahun-tahun sebelumnya, cuma saja berpindah dari yang sunnah kepada yang sunnah, dari rumah Allah dan pindah ke rumah kita sendiri. Stay at home, beribadahlah di rumah, tidak ada yang bedanya. Semua ibadah bisa kita laksanakan dengan baik bersama keluarga kita. Mudah-mudahan segera Allah angkat COVID-19 ini dan Corona ini, dan insya Allah kita bisa beribadah Idul Fitri berjamaah, baik di lapangan maupun di rumahnya Allah kita masing-masing. Cahaya hati selalu di hati. Takbir, Allahu Akbar.
KRI rahimakumullah, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Hikmah Ramadan, di mana dalam edisi kali ini kita masih berbicara tentang langkah-langkah apa yang harus kita ambil dalam upaya melestarikan Ramadan di bulan-bulan setelah Ramadan. Masih bersama Ustaz Oktri Muhammad Sastrawan, dan kami juga mengundang Anda untuk dapat bergabung bersama kami di sini melalui line interaktif yang tertera di layar kaca Anda. Nah, Ustadz, kita baru berbicara 2 langkah. Kalau misalnya cuma punya 2 ini, cukup nggak amunisi kita nih, Ustadz, menghadapi bulan-bulan setelah Ramadan ini? Insya Allah, yang pertama ilmu, jadikan Ramadan untuk kita gali ilmu, training. Yang kedua, kita implementasikan, amalkan. Jadi dalam artian mengamalkan seluruh yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Ya, seperti orang belajar ilmu pencak silat, ilmu bela diri. Kalau satu-satu mungkin tidak tertameng lah dirinya. Maka tadi amalan yang pertama puasa, amalan di bulan Ramadan mana lagi, perbanyak sholat. Sholat juga, masya Allah, luar biasa. Ya, bahkan sholat itu as-sholatu imanuddin. Ya, tiang agama. Kemudian apalagi di bulan Ramadan, yaitu dengan kita berbagi. Mana bentuk berbagi di bulan Ramadan ada 2. Man fatara sha'iman kana lahu alaihi ajrihi. Orang siapa yang memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa, man fatara sha'iman kana lahu alaihi ajrihi. Dia mendapatkan pahala puasa. Yang kedua, mana lagi berbaginya, zakat, amal dan fitrah. Nah, berbagi zakat inilah yang paling berat bagi orang-orang yang mungkin, mohon maaf, punya perusahaan omsetnya besar. Zakat mal. Nah, maka paksakan di bulan-bulan setelah Ramadan, diawali dari bulan Syawal. Kumpulkan per bulan. Jangan per tahun, karena kalau per tahun setan masuk. Gitu ya. Kata setan jangan. Ustaz, mohon maaf, harus jeda sejenak. Sudah ada yang bergabung bersama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa di mana, Bapak? Pak Zamzalis di kampung. Pak Salsalis? Zamzalis. Pak Zamzalis, silakan Pak Zamzalis. Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Zam. Gimana kabar, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ini mau bertanya Ustaz tentang penjelasannya. Saya sering ngomong di Pak Ustaz untuk mengatakan menuntut ilmu dari kandungan sampai ke liang lahat. Ya. Jadi saya minta penjelasan ya sampai ke liang lahat itu Pak, tolong di sampai gitu ya, sampai ke liang lahat Pak ya. Ya, terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nabi Muhammad SAW menyampaikan pesan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi dalam artian menuntut ilmu itu sampai kita menuju ke liang lahat. Dalam artian ketika kita belum lahir, maka ada tugas orang yang memberikan ilmu, mengazankan, mengiqomahkan. Siapa mereka? Yaitu ayah kita. Ya, dia azankan kita, dia iqomahkan kita. Kemudian ibu kita sendiri melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran untuk supaya nanti kita lahir sudah terbiasa dengan ilmu-ilmu yang diajarkan tadi. Bahkan kan ada seorang ibu ketika dia hamil, nah nanti kalau kau udah besar jangan kayak gitu ya, kan seperti itu. Kemudian menuntut ilmu sampai liang lahat. Bagaimana caranya? Ketika ada orang meninggal, kita lihat. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa ya yang menyaksikan man syahidal janazah hatta tusalli fa alaihi qirat. Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dia dari meninggalnya sampai disolatkan, dari mandikan sampai disolatkan, dia dapatkan pahala 1 gunung. Arti pahala 1 gunung ketika dia ngambil ilmu di sana. Masya Allah, si fulan itu meninggalnya seperti itu. Maaf, contoh dia meninggal su'il khatimah. Mulutnya mengangak, matanya terbelalak, lidahnya menjuntai keluar. Kemudian apa lagi? Ustaz, mohon maaf lagi nih Ustaz. Sudah ada yang bergabung bersama kita. Kita jeda sejenak lagi Ustaz ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa Bapak? Pak Nasir di Pinjamin. Iya, tafadhol Bapak, silakan. Ya, mau tanya sama Pak Ustaz nih. Baik Pak. Pak Nasir. Ya Pak Nasril. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Ya, Pak Nasril, apa yang ingin ditanyakan kepada Ustadz kita kali ini, Pak Nasril? Sayang sekali terputus ini sepertinya. Kita mohon untuk dapat bergabung bersama kami kembali ya Pak Nasril dan juga pemirsa lainnya. Nah, kita lanjutkan. Jadi bahkan sampai kata Nabi, man syahida zanazah hatta tudfan, barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dia dari mandikan sampai dia dikuburkan ke liang lahat.
maka dia akan mendapatkan pahala 2 gunung. Pahala yang bagaimana? Kalau kita belajar, mencari ilmunya. Lihat berapa banyak orang yang digali kuburnya, diluaskan ke atas kepala, diluaskan ke bawah kaki. Ketika hendak ditanamkan sempit. Nah, di situ dapat ilmu. Kenapa seperti itu? Nah, ya? jadi dalam artian bukan si mayatnya yang belajar. Jadi kitanya belajar. Sehingga kita turunkan kepada ahli bait kita, keluarga kita, anak-anak kita. Nah, kuburan ayahmu akan sempit. Dan semakin sempit kalau kau perebutkan harta warisan ayah. Nah, ini nih, ilmu jariah. Jadi ilmu jariah itulah yang akan membawa kita sampai ke liang lahat. Kan, iza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Ketika meninggal anak cucu Adam, terputus seluruh perkara amal-amalnya kecuali 3 perkara amal yang tidak terputus ketika dia lakukan di dunia. Apa itu? Pertama, ilmu yang bermanfaat. Nah, inilah maksudnya. Jadi dari sekarang kita harus menebarkan ilmu yang bermanfaat yang bisa menjadi jariah. Berapa banyak saya bikin status di Facebook, saya bilang, ayo kita sebarkan, semoga bisa menjadi ilmu jariah, tidak buat saya, tapi buat yang menyebarkan juga. Pasti saya bikin status, Mbak Elvi nyebarkan ke semua orang. Orang jadi paham, orang jadi ngerti, oh ternyata di kubur itu ada ya siksa rupanya. Rupanya benar ya, kubur itu bisa sempit kalau kita memutuskan tali silaturahim. Gara-gara Mbak Elvi nyebarkan tadi, Mbak Elvi dapat ilmu jariahnya. Mengalir begitu Ustaz ya? Betul. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan kita menuntut ilmu dari dalam kandungan sampai ke liang lahat. Jadi kalau mayat kan nggak bisa lagi nuntut ilmu. Tapi orang yang menghadirinya, menyaksikannya. Disitulah maksud daripada hadis tadi, bahwa kita menyaksikan mayat ketika diletakkan di liang lahat itu ada ilmunya. Nah, banyak, salah satunya mohon maaf, ada yang anaknya tidak mau turun untuk mengazankan demi keumahkan, justru anaknya biasa-biasa saja, miris. Ayahnya, ibunya meninggal, dia biasa-biasa saja. Padahal ini ada pelajaran. Ini terakhir kalinya dia berbakti kepada orang tua. Kepada orang tuanya. Dengan dia menyambut tubuh jasad orang tuanya, kemudian dia menanamkannya, kemudian dia mengazankannya, dia mengkomahkannya. Bahkan kita belajar dari kisah seorang anak yang tidak mau pulang setelah keluarganya pulang semua. Ketika ditanya balik lagi, kenapa kamu nggak mau pulang? Kisahnya nyata Mbak Elvi. Saya tanya, kenapa kamu nggak pulang? Ustaz, bukankah Ustaz pernah sampaikan? Apa yang saya sampaikan? 7 langkah mayat ditinggalkan oleh keluarganya. Maka datang malaikat mungkar dan nakir bertanya, saya takut ayah saya tidak bisa jawab. Saya takut almarhum ayah saya mendapatkan siksa, Ustaz. Maka saya masih tambahkan bacaan Al-Quran saya di kuburan ini, Ustaz. Subhanallah. Begitulah sebagai bentuk bakti begitu, Ustaz ya. Siapa yang berhasil? Orang tua. Almarhum ayahnya sudah mengajarkan ilmu jariah. Nah, nih Ustaz, berarti tadi ada yang sudah kita sampaikan tadi, kita belajar ini sebagai bulan Ramadan ini sebagai bulan latihan, kemudian kita mencari ilmu di sini, dan juga kita harus terus mengembangkan sedekah kita juga ya Ustaz ya. Betul. Sebagai penutup Ustaz, apa yang ingin antum sampaikan kepada pemirsa? Maka pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, pertama jadikan Ramadan adalah madrasah kita. Madrasah terbaik, sekolah terbaik kita. Kemudian apa yang kita dapat di madrasah ini, yaitu kita amalkan ilmunya. Apa saja ilmunya? Ilmu menahan diri, berpuasa, kemudian sholat, zakat, berbagi. Kemudian ilmu apa lagi? Yaitu ilmu ikhlas dan sabar. Kemudian apa lagi yang perlu yang kita ingat untuk bisa berhasil yang melestarikan Ramadan di bulan-bulan yang lain, yaitu istiqomah. Istiqomahnya. Nah, istiqomah ini yang susah. Bahkan sampai-sampai Nabi Muhammad SAW, almar'u yadhiru fi salasah. Manusia itu akan bisa menjadi orang yang berubah dengan 3 perkara. Yang pertama, qaribun minal muluk, ketika dia sudah dekat dengan penguasa. Wal walayat, ketika dia dapat jabatan. Kemudian apa? Wal ghani'a min ba'dil faqara. Apa nih Ustaz? Kaya mendadak, padahal sebelumnya miskin. Lihat banyak perubahan orang. Lihat di dalam kehidupan sehari, orang kaya mendadak. OKB kita nyebut. Iya. Ini jadi ada perubahan. Dan yang paling penting di antara semuanya kita sudah belajar di Madrasah Ramadan ini, istiqomahnya tetap perlu dijaga ya Ustaz. Betul. Satu tips untuk istiqomah apa nih Ustaz? Satu tips istiqomah yaitu apapun yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita menjadi orang yang tinggi hati. Nah, maka al-istiqlal bi'uyu biqalbi. Iblis akan masuk ke dalam membesarkan hati. Lihat berapa banyak orang dekat dengan puasa jadi sombong, tinggi hati, dan tidak mau menegur orang-orang yang berada di bawahnya. Begitu juga kepada orang-orang yang kaya mendadak, tidak mau
melihat ke bawah, hanya lihatnya terus ke atas. Masalah. Jadi tip istiqomah, jauhkan diri kita dari gangguan iblis dengan 3 doa. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi, ya Allah lindungi aku dari hawa nafsu. Wa a'udzubika min syarri kulli dabba anta akhizu bi nasyatiha, lindungi aku dari makhluk jelata yang ubun-ubunnya ada di genggaman tanganmu, bisikan-bisikan manusia yang jahat dan zalim. Yang ketiga, wa a'udzubika min syarri syaitani wa syirki, inna rabbi ala siratal mustaqim. Lindungi aku dari bisikan iblis, syaitan dan balak tentaranya, tunjukin aku tetap jalan yang lurus. Nah, ini doa kita ya Ustaz ya, amin amin ya robbal alamin. Terima kasih sekali lagi Ustaz Haji Oktri Muhammad Sasrawan SS sudah hadir bersama kami di sini dan juga pemirsa yang sudah bergabung bersama kami di sini. Akhirnya saya Alfi Rahmi undur diri dari hadapan. Subhanallah, sudah lihat bagaimana videonya? Mudah-mudahan bisa memberikan ilmu yang bermanfaat, bisa menjadikan kita orang yang dekat dengan orang yang haus akan ilmu, orang yang dekat dengan ulama, orang yang dekat dengan orang yang menyampaikan ilmu. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang terbaik di sisi Allah. Lebih baik daripada orang yang membebaskan 1000 budak, lebih baik daripada orang yang bersedekah 1000 ekor kuda, bahkan lebih baik daripada orang yang beribadah 1000 tahun. Terima kasih atas atensi. Mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup dengan salam, maka jangan lupa subscribe, like, and share channel Cahaya Hati ini agar kami mampu memberikan konten-konten yang terbaik buat para sahabat sekalian. Masya Allah, luar biasa. Oleh sebab itu, sahabat, jangan lupa nantikan lagi kajian review daripada TVRI yang akan kita tayangkan kepada sahabat-sahabatku sekalian. Akhir kalam, apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Apabila ada ucapan yang salah, minta maaf dunia dan akhirat. Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam lemari besi. Apabila ada ucapan yang salah, tolong jangan laporkan saya ke kantor polisi. Apabila ada jarum yang patah, kira-kira siapa yang patahin? Apabila ada ucapan yang salah, mohon maaf lahir dan batin. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.